Oke. Baik, selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan semuanya. Pagi. Kita ketemu lagi pada hari Minggu ini. Tuhan, minggu lalu atau satu minggu yang baru ini seringkali pagi-pagi hujan. Jadi, hari ini puji Tuhan. Oh, di sana ada hujan juga? Enggak, ini mendung. Oh, mendung. Kalau mendung enak, Pak. Kalau mendung malah adem kan? Ya, kalau mendung adem. Hujan sebenarnya juga enak juga, cuman kasihan yang ini datang aja. Jadi lebih baik jangan hujan, gitu kan? Karena ada yang pakai motor mungkin, ada yang pakai kendaraan umum, jadi lebih repot begitu. Memang manusia itu ini ya, kalau panas, kalau hujan juga ada masalahnya, gitu kan. Jadi susah untuk mencari yang pas banget begitu. Baik, mari kita buka Alkitab kita kembali di dalam kitab Wahyu. Dan kita sudah di pasal 21, minggu lalu kita sudah masuk di pasal 21 dan kita sudah ada kertas isian. Dan saya harap semua yang kemarin ada masih membawa kembali kertas isian ini. Semestinya itu ada sisa lumayan banyak, cuman biasanya dikemanain ya? Atau mesti tahu nggak itu kalau misalnya tiket atau apa? Hah? Ya, tahu barusan cek nggak ada. Tapi pas minggu lalu itu masih banyak sisanya gitu. Biasanya, iya biasanya tiket siapa gitu? Apa dibuang sama mereka? Apa ditaruh aja gitu kan? Aneh juga ya. Ada satu. Oke. Oke, jadi kita lihat di dalam Wahyu pasal 21. Kemarin isian kita sudah sampai di nomor berapa ini? 3 udah selesai belum? Ya, belum selesai ya. Tapi sebelumnya kita akan baca dulu teksnya. Dan sesudah kita baca, kita akan berdoa sebelum kita masuk lebih lanjut lagi. Ayat 1 sampai ayat 8 dulu kita baca. Nanti masuk ke ayat 9 baru kita baca selanjutnya. Oke, kita baca ayat 1 sampai 8. Seperti biasa kita baca silih berganti. Saya akan mulai ayat 1, cuma sekali ayat 2 sampai ayat 8 dulu. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah yang dia sebagai tangan perempuan yang berada di suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan dia akan menghapus segala air mata dari mereka, dan laut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi yang melakukan perkataan atau berbicara, sebab segala sesuatu yang Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang Sunda, tukang sihir, penyembah berhala, semua dusta, mereka akan mendapat bagian mereka yang Allah panjangkan dan inilah kematian yang kedua. Oke, kita berdoa dulu.
Saya minta Saudara Reinhard memberi kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersuka cita dan mengucap syukur untuk pagi yang indah ini kami dapat berkumpul kembali, dan kami ingin melaksanakan komitmen kami untuk berjemaat ya Bapa. Dan sebelum itu kami ingin mempelajari sebagian dari firman-Mu di kitab Wahyu. Kiranya Engkau yang menolong kami, berikan kami hikmat, kiranya kami senantiasa mengerti kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, jadi kita melihat di sini sebagian sudah kita bahas bahwa setelah milenium yang kita tarik garis, selalu kita tarik garis di sini, pertama ada 7 tahun tribulasi, kemudian ada 1000 tahun milenium. Ya, tentu ini tidak sesuai dengan skala, tapi nah kemudian kita masuk ke dalam kekekalan. Nah, kekekalan, apa yang akan terjadi dalam kekekalan? Nah, kita diberitahu di sini bahwa di dalam kekekalan Tuhan akan menghancurkan langit yang lama dan bumi yang lama, kemudian Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Di kertas isian kita saya singkat dengan LBB, langit bumi baru. LBB, langit baru, bumi baru. Dan ini adalah setelah penghakiman yang terakhir. Kita masih ingat di Wahyu pasal 20 ada penghakiman tata putih besar. Penghakiman tata putih besar. Dan kita sudah melihat di sini. Coba kita lihat, kita sedang membahas ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan inti dari keselamatan adalah pulihnya kembali hubungan Tuhan dengan manusia. Itu yang paling penting. Nah, ini sudah saya tekankan juga minggu lalu bahwa inti dari keselamatan bukanlah saya jadi dapat jalan yang dari emas, gitu kan? Saya jadi misalnya bahkan hidup selama-lamanya. Karena dalam pengertian tertentu orang yang di neraka pun hidup selama-lamanya dalam pengertian tertentu, begitu. Tapi mereka hidup yang selama-lamanya yang terpisah dari Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang begitu mengerikan sebenarnya. Nah, sehingga yang paling penting di dalam keselamatan adalah sebenarnya pulihnya kembali persekutuan manusia dengan Tuhan. Itu yang hilang oleh dosa, tetapi yang kemudian dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Nah, itu kita bisa lihat di ayatnya yang ketiga. Saya ajak kita fokus lagi di ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, ya, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi hubungan antara Allah dengan umat pulih kembali, dan Allah kembali tinggal di tengah-tengah manusia. Nah, ini mengingatkan kita bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak lagi tinggal bersama dengan kita. Dan ada pembatasan yang diajarkan. Makanya di Perjanjian Lama, jalan kepada Tuhan itu begitu digambarkan begitu sulit, begitu ada pembatas. Manusia tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Dia harus melalui perantara, harus ada imam. Imam pun harus membawa persembahan, dan ada segala macam bait suci. Kemudian ada bait suci hanya boleh dimasuk oleh imam. Kemudian ada ruang maha kudus di balik tirai yang hanya boleh 1 tahun sekali. Jadi semua itu untuk menggambarkan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan ini sedang rusak, dan manusia tidak punya akses kepada Tuhan. Namun yang sangat menarik adalah ketika Yesus Kristus datang, apa salah satu nama atau titel dari Yesus Kristus? Itu Immanuel. Immanuel. Apa arti Immanuel? Allah beserta dengan kita. Jadi kedatangan Yesus Kristus adalah suatu janji bahwa hubungan ini bisa dipulihkan. Hubungan ini bisa dipulihkan melalui pribadi Yesus Kristus, melalui apa yang Dia lakukan, sehingga semua. Jadi kita bisa melihat kitab Wahyu ini merupakan penutup yang sangat pantas untuk Alkitab, ya, karena di kitab Kejadian, pembukaan kan, kitab Kejadian manusia kehilangan persekutuan dengan Allah di Taman Eden. Di Taman Eden tadinya Tuhan Allah, kita membaca,
hari sejuk itu jalan-jalan dengan Adam dan Hawa. Tapi begitu mereka jatuh dalam dosa, mereka diusir dari taman Eden. Jadi persekutuan dengan Tuhan hilang dan manusia harus pergi dari taman. Tetapi dari Kejadian sampai Wahyu ada 64 kitab lainnya, ya kan? Total Alkitab kan 66 kitab. Kitab pertama Kejadian ada 64 kitab, kemudian kitab terakhir Wahyu. Dan sebenarnya 60 kitab ini semua berbicara mengenai proses atau sejarah manusia dan apa yang Tuhan lakukan ya supaya memulihkan hubungan ini. Dengan salah satu intinya adalah di kitab Injil di mana Yesus Kristus datang dan mati di kayu salib. Dan hasilnya kita temukan di kitab Wahyu bahwa akhirnya memang dipulihkan. Yang tadinya manusia diusir dari taman, sekarang balik lagi ke ya bukan taman lagi, tapi suatu kota sekarang. Ya, nanti kita akan lihat kota, ya suatu kota, yaitu Yerusalem yang baru. Gitu. Tapi intinya sama, mau itu Taman Eden maupun Yerusalem baru, sama-sama adalah tempat Tuhan berada dan tempat manusia bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan yang tadinya manusia harus terusir dari hadapan Tuhan, sekarang katanya dia akan kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Nah, sehingga kita yang hari ini kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya, sekali lagi minggu lalu saya juga sudah kasih lihat bahwa keselamatan itu ada 3 aspek kan. Itu apa aspek? Lampau, aspek kini, dan aspek yang masa depan atau future, ya, futur atau masa depan. Dan artinya begini, kita diselamatkan dalam pengharapan. Kita belum menerima seluruhnya. Ya jelas, kita belum punya tubuh kemuliaan. Kita belum masuk surga, gitu kan? Jadi masih ada banyak yang kita harapkan. Jadi kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi ini pengharapan yang pasti karena Tuhan tidak pernah berbohong, gitu. Dan kita sudah menerima jaminannya. Biasa kalau orang beli apa barang yang mahal supaya sudah pasti jadi kan dikasih apa? Ya, tanda jadi gitu. Tanda jadinya, uang persekotnya gitu kan, down paymentnya. Nah, istilah itu yang dipakai dengan Roh Kudus. Ketika dikatakan Roh Kudus itulah jaminannya. Ya. Jadi ketika kita percaya, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, mementeraikan kita, Tuhan bilang inilah jaminannya. Ya, memang kamu belum mendapatkan full keselamatan itu karena kamu belum masuk surga. Kita belum punya tubuh kemuliaan. Ini kan yang Tuhan janjikan sebenarnya. Ya, tapi kita sudah menerima tanda jadinya. Nah, tanda jadinya adalah Roh Kudus. Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Kan? Tanda jadi bahwa ya ini sudah transaksi ini sudah selesai begitu. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kan? Dan oleh karena itu kita yang masih di proses yang ini kan, yang di kini ini, kita masih di sekarang bagi orang yang sudah diselamatkan, ya kita sudah diselamatkan lampau. Walaupun kita juga bisa bilang kita akan diselamatkan, kita akan masuk surga. Sudah diselamatkan, saya sudah lahir baru, saya sudah dibenarkan. Ya. Saya sedang mengalami proses pemutusan karakter saat ini. Saya akan masuk surga, ya, akan dimuliakan, gitu. Nah, kita harus tahu bahwa inti dari keselamatan kita adalah pemulihan hubungan yang sepenuhnya dengan Tuhan. Oleh karena itu orang yang benar-benar sudah diselamatkan rindu ya, dan senang dengan hal-hal rohani, gitu. Karena menggambarkan trayektori dia, ya. Menggambarkan trayektori dia. Tidak mungkin ada orang yang sedang menuju surga, jadi sedang menuju surga, sedang menuju langit baru, bumi baru, tapi sama sekali tidak suka dengan hal-hal yang ilahi, gitu. Sama sekali tidak suka dengan hal rohani, dan sama sekali misalnya tidak suka dengan firman Tuhan. Kita bertanya, kok bisa begitu, gitu? Karena dia sedang menuju ke sini katanya, tapi kok tingkah lakunya seperti yang menuju ke sini, gitu. Jadi kan nggak klop sebenarnya. Karena sekali lagi inti dari keselamatan itu adalah memulihkan persekutuan dengan Tuhan yang sempurna.
Jadi kalau ada orang yang hanya mau dalam tanda kutip benefitnya Tuhan, ya, tanpa mau Tuhannya itu sendiri, itu adalah ciri-ciri orang yang belum diselamatkan sebenarnya. Tapi mungkin dia tertarik dengan macam-macam hal lain, begitu. Ya, dia berpikir bahwa kalau jadi orang Kristen saya akan dapat berkat jasmani. Makanya Injil kemakmuran itu sangat berbahaya, Injil palsu. Karena seolah-olah menjanjikan kepada manusia benefitnya Tuhan. Nah, memang kita tidak menyangkal. Jadi di satu sisi kita berkata orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya pasti akan diberkati Tuhan. Memang benar gitu. Itu kita yakin 100% gitu. Cuman berkat Tuhan itu kan banyak macamnya dan caranya begitu kan. Tidak serta-merta kamu harus jadi kaya, kamu harus jadi, dan time frame-nya juga sesuai dengan Tuhan. Maksudnya perjalanan waktunya begitu. Saya selalu teringat ya seorang Daud yang muda, umur belasan tahun saja dia sudah diurapi jadi raja. Belasan tahun. Tapi dia baru benar-benar naik tahta sesudah umur 30, dan di antara ini pun belasan tahun lamanya dia banyak sekali menderita. Bahkan mungkin kalau Daud bisa bertanya, Tuhan katanya saya diurapi, kenapa saya jadi buronan sekarang? Kenapa saya jadi luntang-lantung sana sini? Kenapa saya jadi orang yang hampir mati terus? Bahkan dia bilang sama Yonatan, sejengkal lagi saya sudah mati berapa kali. Pak, saya mau menanyakan, langit baru, bumi baru itu sama dengan surga? Langit baru, bumi baru adalah kekekalan, adalah kekekalan ya. Terus kita ke situ sudah diyakini belum? Sudah. Jadi kalau kita masuk ke langit baru, bumi baru, artinya itu surga. Ya bisa dibilang begitu. Nanti kita akan lihat ada Yerusalem baru, gitu ya. Ya, jadi kita sudah dihakimi karena kita dihakimi di sini, Pak. Kita yang sekarang ya. Kita yang sekarang kita dihakimi di sini. Ada tahta pengadilan Kristus. Pengadilan Kristus. Itu sesudah kita di rapture dan diangkat naik. Ada tahta pengadilan Kristus. Langit baru, bumi baru itu kan nanti. Nanti ya, belum nanti, sekarang. Nah, sekarang kita orang Kristen sudah bertobat dan percaya pada Yesus Kristus. Ya. Pertanyaan saya, kita ini sudah diyakini belum? Saat ini? Ya. Saat ini ya belum mendapat penghakiman final kita. Jadi kemungkinan ke dunia baru atau mungkin tidak? Enggak, kalau kita percaya Yesus sudah pasti. Sudah pasti karena tahta pengadilan Kristus ini semua orang yang masuk sini itu orang yang diselamatkan. Ya. Jadi pasti ke dunia baru dalam pasti. Hanya tinggal masalah pekerjaan kita terbakar atau tidak terbakar. Kita ini sudah diyakini belum? Belum. Kapan? Sekarang ya belum. Belum. Bapak udah dihakimi kalau belum? Petrus 1 itu katanya sudah dalam proses penghakiman. Siapa bilang? Di Petrus itu apa itu? Gimana? Penghakiman di ya, penghakiman dimulai di rumah Allah. Coba kita buka maksudnya ya. Rumah Allah sendiri. Nah, coba kita lihat 1 Petrus. 1 Petrus 4 itu. Kalau saya tidak salah, coba lihat. 1 Petrus 4 ayat 17. Maksudnya ini kan? Ya. Ya, coba kita baca 1 Petrus ayat 17 yang ditanya oleh Pak Sudarto. Atau gini, coba kita baca konteksnya dari ayat 14. Oke, kita baca dari ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ya, jadi ini berbicara mengenai bagaimana Tuhan mendisiplin anak-anaknya di dunia ini, gitu. Ya. Jadi
pendisiplinan itu ya ada, dan tapi itu belum penghakiman final kita. belum final. Belum final. Tapi sudah. Artinya kita itu mungkin sudah mungkin belum gitu ya. Ya artinya begini, jelas itu belum tanda pengadilan Kristus. Tapi itu adalah bagian dari penghakiman Allah secara umum begitu. Artinya begini, ya Tuhan bisa menghakimi manusia selama dia masih di dunia ini, begitu. Ya, jadi misalnya ada orang mencuri lalu masuk penjara, ketangkap masuk penjara, ya itu bagian dari penghakiman Allah juga begitu. Karena ingat bahwa pemerintah itu adalah alat Allah, alat Tuhan untuk membalaskan kejahatan begitu. Jadi ketika pemerintah menghukum seseorang, dia sedang menjalankan otoritas yang Allah berikan kepadanya sebenarnya gitu ya. Jadi misalnya ada orang hari ini dia curi barang, ketangkep masuk penjara, yaitu bagian dari penghakiman Allah juga sebenarnya gitu kan. Nah itu dalam pengertian seperti itu. Jadi makanya Paulus bilang, walaupun kamu orang percaya, kalau kamu menderita karena kamu orang Kristen, kamu menderita demi kebenaran, ya udah berbahagia aja, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai kamu apa? Menderita gara-gara kamu bikin onar, kamu jadi penjahat begitu. Ya itu salah kamu sendiri begitu kan? Salah kamu sendiri. Dan jadi ayat ini sering bagi kita untuk menjelaskan kenapa orang yang baik justru yang lebih sering ketangkep biasanya. Ya, dan lebih sering pokoknya begini, orang yang jahat banget itu justru seringkali dia nggak ketangkep gitu. Nah, tapi orang yang lumayan baik kita lihat begitu ya, orang Kristen dan lain sebagainya, kalau dia bikin salah seringkali ketangkep begitu. Kenapa begitu ya, kita bertanya ya. Ya, nggak usah jauh-jauh. Saya kan lagi rekam Mutiara Kebenaran dan saya lagi rekam Satu Raja-Raja. Terakhir saya ada membahas Satu Raja-Raja pasal 13. Nah kalau kita ingat cerita Satu Raja-Raja 13, itu ada Yerobeam, raja jahat yang membangun lembu emas, bikin Israel menyembah lembu emas dan sebagainya. Lalu datang seorang abdi Allah dan pokoknya menyerang itu si Yerobeam. Wah kamu ini salah dan sebagainya. Tapi si abdi Allah ini Tuhan bilang kamu nggak boleh pulang ke jalan yang sama, nggak boleh makan minum di situ. Nah terus si abdi Allah ini, ingat nggak ceritanya nih? Pernah baca ya Satu Raja-Raja 13 kan? Terus si abdi Allah ini dibohongin oleh seorang nabi tua. Nabi tuanya bilang gini, ayo makan di rumah saya. Pertama abdi Allah itu nggak boleh. Tuhan bilang saya nggak boleh makan minum. Terus dibohongin sama nabi tua itu, ada malaikat kok bilang sama saya boleh kok. Jadi dia dibohongin. Lalu datanglah dia makan di rumah nabi tua itu. Langsung Tuhan berfirman, gara-gara kamu nggak taat, kamu akan mati, mayatmu nggak akan masuk ke kubur dan sebagainya. Bener, habis jalan dia langsung diterkam singa. Sehingga banyak orang bertanya, kenapa abdi Allah ini kayaknya dihakimi Tuhan begitu keras gitu kan? Padahal pelanggaran dia itu kita anggap dalam tanda kutip minor gitu. Dia cuma makan minum, padahal Tuhan bilang nggak boleh makan minum. Sedangkan Yerobeam, si raja jahat ini yang bahkan membuat patung lembu emas gitu kan, dan menyembah kepada dewa dan membuat orang Israel murtad dan sebagainya, ini kok nggak langsung Tuhan matiin aja, gitu ya. Sedangkan si abdi Allah yang sebenarnya dia abdi Allah, cuman bikin suatu pelanggaran misalnya lah begitu ya, kok Tuhan hakimi begitu. Nah, justru penjelasannya adalah yang ayat yang Pak Sudarto tanya ini, 1 Petrus 4 ayat 17 dikatakan, karena sekarang telah dibasarnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Jadi Tuhan mengurus umatnya sendiri dulu. Kenapa? Bukan karena yang ini nggak akan diurus. Tapi perhatikan selanjutnya teman-teman. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Begitu. Jadi akan lebih keras lagi begitu. Tapi Tuhan istilahnya, karena Tuhan ingin umatnya murni, karena hanya dengan umatnya murnilah baru bisa ada suatu kesaksian yang bagus untuk dunia, jadi untuk memenangkan dunia. Makanya Tuhan keras terhadap umatnya saat ini, gitu kan? Tapi bukan berarti yang lain nggak akan dihakimi, itu akan dihakimi, tapi lebih keras lagi dan belakangan. Gitu. Jadi gini Pak, kita ini kan gereja, kan kita sudah bertobat dan percaya sama Yesus. Oke. Itu artinya di rumah Allah bukan?
Ya, Gembala. ya keluarga Allah. Ya. Nah, pertanyaan saya itu kita ini diyakini belum? Sudah, maksudnya Kita di rumah lain, kita di rumah Allah ini belum secara final, Pak. belum final, Belum final. tapi masih mungkin ke surga. Sudah pasti ke surga kalau Bapak percaya. Bukan nanti lagi ya. Ya. Orang yang percaya kepada Yesus sudah pasti ke surga. Penghakiman Kristus itu kapan? Hah? Penghakimannya Yesus Kristus. Penghakiman dari Yesus Kristus adalah ketika rapture terjadi. Pengangkatan. Pengangkatan, kalau kita masih hidup ya kita diangkat. Kalau kita sudah meninggal waktu itu, ya kita dibangkitkan juga diangkat. Dan pada saat itulah kita menghadap tata pengadilan Kristus. Ya, Disitulah penghakiman kita yang katakanlah final. kita masuk surga Pak ya. Hmm? Karena kita kan bertobat dan percaya, Ya. pasti masuk surga. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah surga ini sudah sama dengan langit baru, dunia baru gitu loh? Berarti Surga yang di sini Iya, iya, masuk. belum. belum. Surga yang di sini belum. Berarti kita nanti masih diyakini juga. Yang di sini setelah ini udah gak lagi. Setelah tata pengadilan Kristus tidak lagi, karena kita sudah tubuh kemuliaan waktu itu. Setelah tata pengadilan Kristus kita sudah punya tubuh kemuliaan. Jadi kita tidak diyakini lagi. LBB itu untuk penghakiman terakhir buat orang yang tidak percaya di awal ya Pak. Itu di sini, ya penghakiman tata peti besar. LBB-nya sendiri adalah kekekalan. Jadi kekekalan itu digambarkan Tuhan, langit baru dan bumi baru. Itu setelah dari surga apa? Sama dengan surga. Ya boleh kita bilang inilah tempat kita nanti. Jadi kalau kita baca nanti, makanya sebentar kita akan nyampe nih bahwa kemudian akan turun namanya Yerusalem baru. Nah Yerusalem baru itulah sorga sebenarnya. Ya, dan Yerusalem baru itu adanya di langit baru dan bumi baru. Sama dengan surga. Yerusalem baru itu. Langit baru, bumi baru, itu sama dengan surga. Berarti Ya kalau boleh kita dibilang begitu. sudah- Yerusalem baru adalah sorga. Berarti kan sudah masuk situ, Ya. kita kan sudah tidak diyakini lagi gitu Pak. Tidak, Nah, tidak. Ya. Ada lagi Pak? Lanjut. Oke, coba kita lanjut lagi di sini. Ya bagus, nggak apa-apa untuk supaya perjelaskan. Balik lagi ke Wahyu pasal 21. Jadi tadi kita berfokus di ayat 3 dan konsep yang sama ada di ayat yang ke-6 dan 7 ya. Ayat 6 dan 7. Jadi itu masuk ke poin 3 kita kan. Itu sudah isi yang mana? Poin nomor 3, Tuhan menawarkan semua ini bagi barang siapa yang haus. Yang haus dan ingin mendapatkan, dan ini kita kaitkan lagi, haus itu kan berarti mau minum air gitu kan. Dan kita kaitkan dengan bagaimana Tuhan Yesus menawarkan air kehidupan. Tuhan Yesus menawarkan air kehidupan. Di ayat 6 dikatakan orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Dan oke, masih di poin 3 kita, jelas ada tanggung jawab manusia yang Tuhan tuntut. Namun bukanlah suatu pekerjaan yang memberikan jasa. Ya. Jadi kita harus sangat paham tentang kasih karunia dan respon manusia. Jadi ayat kuncinya itu kan ada di Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Bukan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi pertama, keselamatan itu adalah karena kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh iman. Ya, oleh iman. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia. Berarti ini adalah pemberian Allah yang sebenarnya kita tidak pantas dapatkan. Ya, bukan sesuatu yang pantas kita dapatkan, tapi diberikan sesuai dengan kasih karunia. Tapi oleh iman menggambarkan
Apa yang Tuhan tuntut dari manusia? Respon yang Tuhan tuntut dari manusia adalah iman. Tetapi walaupun Tuhan menuntut manusia merespon dia dengan iman, menerima dia dengan iman, iman ini bukanlah sesuatu yang mendatangkan jasa. Jadi kita bilang tidak mendatangkan jasa. Yang tidak mendatangkan jasa. Karena ini bagaikan menerima suatu hadiah. Kalau seseorang menerima hadiah, tidak bisa dikatakan dia berjasa, kan dia cuma terima dong. Jadi tidak mendatangkan jasa. Oleh karena itu ayat ini berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha. Itu bukan hasil usaha, itu bukan hasil pekerjaan yang ada orang yang memegahkan diri. Karena iman ini tidak mendatangkan jasa, ya, dan iman tidak sama dengan perbuatan. Tapi iman ini adalah sesuatu yang Tuhan tuntut dari manusia. Nah, sehingga kalau kita balik lagi ke ayat yang ke-6 dan ke-7, perhatikan ayat yang ke-7 dikatakan barang siapa menang. Dan tema barang siapa menang ini sudah kita temukan sejak awal kitab Wahyu, di mana di pasal 2 dan pasal 3 Tuhan selalu berkata barang siapa menang. Ya, itu kita temukan di surat kepada 7 jemaat. Kepada 7 jemaat Tuhan selalu berkata barang siapa menang. Dan kita juga sudah melihat barang siapa menang ini berkaitan dengan iman. Coba kita lihat lagi yang sudah pernah kita lihat, 1 Yohanes pasal 5, ya. Dan kalau kita baca dari ayat 1 agak sedikit lebih lihat konteksnya sedikit. Perhatikan ada kata-kata kunci tertentu yang dikaitkan. Jadi satu kata kunci dikaitkan dengan kata kunci lain oleh Paulus, oleh Yohanes di sini, bukan Paulus. Kadang-kadang kalau pengkhotbah sering ngomong Paulus. Paulus yang tulis paling banyak, padahal bukan Paulus. Ini Yohanes. 1 Yohanes 5 ayat 1, setiap orang yang percaya, jadi kata kuncinya apa? Percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Jadi percaya dikaitkan dengan lahir di sini, ya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Oke. Dan inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. So inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintah itu tidak berat. Jadi ada kaitan dengan kalau kita percaya, kita lahir, dan kalau kita lahir dari Allah, kita akan mengasihi dan melakukan perintah Tuhan. Kemudian ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Tadi dibilang lahir itu yang percaya, kan? Semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan ini diperkuat lagi di ayat 4, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, apa? Iman kita. Jadi dikaitkan lagi begitu. Percaya lahir, ya. Lahir berarti mengalahkan dunia, dan yang mengalahkan dunia adalah iman kita, percaya. Jadi ini kata-kata kunci, terminologi kunci ini dikaitkan dan di-lock di dalam perikop ini. Lanjut lagi ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia? Jadi yang menang mengalahkan dunia, kan? Selain daripada dia yang percaya, dikaitkan lagi ke percaya. Ya, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Begitu. Jadi ketika kita berkata barang siapa menang, ini ya, Alkitab bukan sedang bicara mengenai menang dalam pengertian kamu melakukan sesuatu yang mendatangkan jasa. Ya. Alkitab bukan sedang berkata bahwa kamu harus berhasil ngapain begitu, kan, sehingga kamu hebat dan kamu tidak. Kalau kita begitu berarti kita masuk surga karena kehebatan kita, kalau begitu. Ya. Tapi ketika kita bicara mengenai barang siapa menang, kalau kita bandingkan di 1 Yohanes, ingat penulis Wahyu kan Rasul Yohanes. Jadi ini 1 Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes juga. Jadi dikaitkan barang siapa menang itu dengan barang siapa yang percaya. Percaya, dan kalau dia percaya maka dia lahir dari Allah. Lahir dari Allah maka dia mengalahkan dunia. Dan
Tentu percaya ini adalah percaya yang Tuhan bilang kamu harus percaya terus sampai akhir. Begitu. Dan itu yang coba kita balik lagi ke Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7. Jadi barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini yang sudah digambarkan yang begitu indah ini, langit baru bumi baru, ya. Dan aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anakku. Kembali ke poin kita tadi bahwa inti dari keselamatan adalah persekutuan dengan Tuhan. Aku menjadi Allah, dia menjadi anak. Oke, jadi masih di poin 3 kita yang terakhir di situ katakan yang diperlukan hanyalah kerinduan yang diibaratkan dengan rasa haus. Jadi yang isian pertama itu bukan haus ya. Jadi yang isian pertama itu Tuhan menawarkan semua ini bagi barang siapa yang mau, gitu, yang menginginkan. Atau bisa juga diisi barang siapa yang menang di situ. Ya, barang siapa yang menang. Tuhan menawarkan semua ini bagi barang siapa yang menang, yaitu yang beriman pada Yesus. Jelas ada tanggung jawab manusia yang Tuhan tuntut, namun bukanlah sesuatu pekerjaan yang memberikan jasa. Yang diperlukan hanyalah kerinduan yang diibaratkan dengan rasa haus di sini ya, kerinduan untuk diselamatkan, kerinduan untuk mengejar ya, apa yang Tuhan telah tawarkan di situ. Oke, nah tetapi sekalipun ada suatu janji yang luar biasa ini, bagaimanapun juga harus diberikan alternatifnya. Dan ini yang kadang-kadang manusia tidak mau. Ya, kadang-kadang ada pengkhotbah tertentu tidak mau mengkhotbahkan ayat 8. Mereka hanya mau mengkhotbahkan ayat 7. Tapi itu tidak seimbang kalau begitu. Ya. Kalau kita mengkhotbahkan Wahyu 21 ayat 7, kita harus mengkhotbahkan Wahyu 21 ayat 8 juga. Karena ada begitu banyak orang yang berkata, mari kita hanya memberikan Injil secara positif. Injil secara positif maksudnya, ya udah, kamu mau masuk surga enggak? Begitu. Ya, tapi kita nggak usah singgung neraka. Ya, kita hanya menawarkan sesuatu yang positif. Dan di suatu zaman yang serba positif sekarang, ya, gitu kan? Ini populer. Itu populer karena sepertinya kalau kita ngomong soal neraka, soal penghakiman itu, lalu juga, oh kamu cuma mau takut-takutin orang supaya masuk agama kamu cuma mau apa ya istilahnya menggunakan taktik neraka untuk ini, untuk ya. Dan manusia banyak yang sekarang tidak suka karena hampir semuanya maunya positif sekarang, maunya positif. Tapi ada negativitas yang benar gitu. Saking positifnya sekarang dalam pendidikan aja, saking positifnya tidak boleh fail katanya. Nah ini repot ini kalau tidak boleh fail. Dan ini banyak di negara-negara tertentu tidak boleh fail. Katanya wah kalau anak dikasih fail nanti ini harga dirinya apa terlukai gitu kan. Nanti begini dan begini ya. Jadi sekarang filosofi pendidikannya tidak boleh fail. Jadi naik kelas terus. Ya. Ujung-ujungnya apa? Ada yang naik kelas sampai SMA belum bisa baca. Gitu. Nah, ya karena filosofinya tidak boleh fail, tidak boleh ada negativitas dan sebagainya. Nah ini suatu konsep manusiawi yang salah sebenarnya. Dan ada banyak dalam tanda kutip pengkhotbah populer yang ada kesempatan baik bagi mereka untuk memberitakan Injil ketika mereka diwawancara lain sebagainya, tapi mereka tidak mau terlihat negatif gitu. Sehingga saya nggak usah sebut namanya, ada tokoh-tokoh besar gembala dari mega church di Amerika tanya ya, menurut kamu orang yang tidak percaya Yesus masuk neraka nggak? Nah, dia jawabannya ngeles gitu. Jawabannya bukanlah pada porsi saya untuk menghakimi katanya kan. Saya hanya padahal di situ ada suatu kesempatan bagi dia untuk berkata, ya satu-satunya jalan menuju surga, satu-satunya jalan untuk bisa berbaik kembali dengan Allah Bapa adalah melalui Yesus Kristus. Ya.
Dan Yesus Kristus datang karena dia satu-satunya jalan dan dia dia ada kesempatan baik untuk berkata demikian, tapi seolah-olah akan tampak terlalu negatif begitu di dunia yang serba positif ya, sekarang ini. Tapi coba kita lihat di ayat yang ke-8 ya. Maka dikatakan di sini dikatakan tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua katanya di sini. Penakut apa maksudnya? Nah, ini mau kita bahas ya kan. Orang penakut. Penakut ya. Coba kita lihat ayat yang keempat. So, laki kenapa? Poin yang keempat. Ini Pak, ini lagi mau dibahas di sini. Poin yang keempat ya. Alternatifnya adalah kematian yang kedua. Kematian yang kedua lautan api, ya kita bisa bilang kematian kekal juga. Tapi Alkitab sebut ini kematian kedua. Maksudnya kematian kedua adalah dia mengikuti kematian pertama. Itu kematian pertama kan, ya kita mati gitu. Ya kita mati. Manusia memang ditetapkan mati satu kali, dalam Ibrani dikatakan di situ. Ya. Jadi bagi manusia ditetapkan untuk mati satu kali dan sudah itu dihakimi. Tapi manusia tidak ditetapkan mati dua kali. Nah, mati kedua kali itu pilihan. Gitu. Manusia ditetapkan mati satu kali. Coba kita buka dalam Ibrani. Ya. Ibrani pasal 9 ayat 27. Ya. Dan ini juga membantah konsep reinkarnasi. Membantah konsep reinkarnasi karena Alkitab pakai istilah kematian kedua. Ada kematian pertama, kematian kedua. Kalau reinkarnasi berarti itu sudah mati berkali-kali, bukan kematian kedua lagi. Tapi katakan di sini Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sudah dihakimi. Jadi manusia ditetapkan mati satu kali. Nah, kamu bakal mengalami kematian kedua atau tidak, itu sudah merupakan pilihan. Kembali lagi pilihan, maka kamu percaya Yesus atau tidak. Begitu. Nah, kalau kamu percaya Yesus, maka kamu lahir kembali. Jadi kan saya pernah bilang bahwa kalau kamu lahir dua kali, kamu hanya akan mati satu kali. Tapi kalau kamu hanya lahir satu kali, kamu akan mati dua kali. Begitu. Ya, jadi lahir dua kali itu lahir fisik dan lahir baru. Ya, maka kamu hanya mati satu kali. Dan itu pun kalau kita di dalam generasi yang beruntung dalam tanda kutip Tuhan Yesus datang di zaman kita, ya kita nggak perlu mati bahkan. Tapi kalau kita lahir dua kali, kita hanya mati satu kali. Kalau kita lahir satu kali, kita akan mati dua kali. Kematian yang pertama dan kemudian kematian yang kedua. Dan kemudian kenapa penakut? Nah, ini tadi ditanyakan. Balik lagi ke Wahyu pasal 21 di sini. Dikatakan tetapi orang-orang penakut. Tapi perhatikan yang keduanya apa? Orang-orang yang tidak percaya. Nah, ini menarik karena tidak percaya ini kan intinya sebenarnya. Ya, tidak percaya ini intinya. Tapi dia ditaruh nomor 2. Yang pertama disebut adalah orang-orang penakut. Orang-orang penakut, orang yang tidak percaya. Jadi dalam isian kita dikatakan, tetapi jika karena rasa takut dan berbagai dosa seseorang menjadi tidak percaya, maka ia tidak haus akan Tuhan. Maka dia tidak haus akan Tuhan. Jadi jika karena rasa takut dan berbagai dosa seseorang menjadi tidak percaya, maka dia tidak haus akan Tuhan. Karena di ayat 6 kan dikatakan, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Orang yang mau, orang yang mau minum. Tapi orang-orang yang penakut, yang tidak percaya, dan kemudian dia gambarkan berbagai dosa dan kesalahan, orang yang keji, pembunuh, orang sundal, tukang-tukang sihir lain sebagainya. Jadi tetapi semuanya mengacu kepada masalah tidak percaya di sini, tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dan orang tidak percaya itu bisa karena banyak hal. Orang tidak percaya bisa karena dia takut. Jadi penakut di sini bukan yang dimaksud adalah sembarangan takut, misalnya takut apa? Takut ketinggian. Ada orang takut ketinggian. Ya. Jadi kalau di tempat tinggi
dia rasanya ketakutan, begitu. Atau ada lagi macam-macam, ada takut macam-macam ya. Sampai menjadi penyakit pun ada gitu, jadi fobia artinya, gitu ya, menjadi fobia. Tapi bukan takut-takut itu yang dimaksudkan di sini. Ya. Seperti Petrus kan? Hah? Seperti Petrus kan? Yang menghindari. Petrus. Menyangkal 3 kali, takut dia. Ya, tapi Petrus minimal kan dia akhirnya tetap percaya pada Tuhan Yesus, gitu ya. Tapi kalau misalnya ada seseorang yang dia takut sehingga dia tidak percaya kepada Yesus Kristus, ya. Entah dia takut penganiayaan, entah dia takut apalagi yang lain, gitu. Tapi karena rasa takut dia menjadi tidak percaya kepada Yesus Kristus. Nah, itu satu alasan orang tidak takut, tidak percaya maksudnya. Kemudian alasan lain lagi orang tidak percaya adalah karena daya tarik dosa. Ya. Karena daya tarik dosa. Ya. Karena orang yang mau diselamatkan, sekali lagi Tuhan menginginkan orang yang mau diselamatkan itu bukan hanya orang yang sekedar mau masuk surga, intinya mau mendapat benefitnya, tapi saya tidak mau Tuhannya, gitu. Nah, orang seperti ini, makanya Tuhan kadang-kadang sengaja membiarkan ada sandungan-sandungan yang Tuhan izinkan. Dan itulah mengapa kadang-kadang Tuhan berkata, aku berbicara dalam perumpamaan dan lain sebagainya. Sehingga ada orang bertanya, loh, katanya Tuhan mau semua orang masuk surga. Kenapa Tuhan bicara dalam perumpamaan sehingga sebagian orang tidak mengerti? Kenapa Tuhan membiarkan ini ada yang tersandung dan lain sebagainya? Ya, beberapa hal ini Tuhan taruh atau Tuhan izinkan supaya orang-orang yang hanya sekedar mau masuk surga, tetapi dia sebenarnya tidak mau Tuhannya, gitu ya, itu tidak akan sampai kepada keselamatan itu. Jadi kita melihat ada Tuhan ini ya. Dan inti dari keselamatan, dari tadi kita awal berkata, inti dari keselamatan adalah pulihnya persekutuan manusia dengan Tuhan. Pulihnya persekutuan manusia dengan Tuhan dan kekudusan Tuhan, sehingga di sini orang yang demikian akan memahami bahwa ya saya ingin diselamatkan bukan hanya dari neraka, tapi saya ingin diselamatkan dari dosa. Saya ingin diselamatkan dari neraka dan dosa. Ya. Kenapa dibilang kematian kedua? Berarti kalau di neraka ini berarti tidak selama-lamanya ya? Apakah ada kematian kah? Selanjutnya lagi? Ya, jadi neraka itu digambar di istilah lainnya kematian kedua. Jadi kita harus paham dulu kematian itu artinya apa. Jadi kematian itu, apakah kematian berarti non eksistensi? Apakah kematian berarti hilang? Ya, sekarang kita lihat dulu, orang kalau mati fisik, apakah orang itu tidak eksis lagi? Nggak eksis lagi di Hah? dunia ini, nggak eksis lagi. Enggak di dunia, tapi dia sebenarnya masih eksis nggak? Sebenarnya masih eksis kan? Ya. Jadi kita sering berpikir dalam konsep bahwa kematian itu seolah-olah berarti orangnya nggak ada lagi, gitu, tidak eksis lagi. Tetapi sepertinya di dalam Alkitab pengajarannya bahwa kematian itu utamanya bukan masalah non eksistensi, ya. Melainkan di dalam Alkitab kematian itu intinya adalah perpisahan sebenarnya, ya. Perpisahan. Jadi ketika kita mati fisik, roh dan jiwa kita berpisah dari tubuh kita. Kan waktu orang mati kan tubuhnya sebenarnya masih ada, cuma udah mati. Ya mati karena udah nggak bisa gerak segala macam. Tapi kenapa nggak bisa gerak gitu kan? Karena roh dan jiwanya sudah tidak ada di situ lagi. Tapi roh dan jiwanya masih ada di satu tempat. Dan tubuhnya pun untuk waktu yang cukup lama masih ada sebenarnya. Nah, jadi kematian itu intinya adalah perpisahan sebenarnya. Sehingga dalam kematian yang kedua atau kematian kekal di sini, ini adalah perpisahan kekal antara manusia dengan Allah.
Jadi dia di dalam neraka. Bukan berarti dia tidak eksis lagi. Oke, nah, ya kita akan stop sampai di sini. Jadi kita sampai ayat yang ke-8. Minggu depan kita akan masuk ayat 9 dan seterusnya, di mana kita bicara mengenai Yerusalem baru. Ya, Yerusalem baru. Nah ini yang tadi ditanya mengenai sorga dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah bahwa ya banyak orang akan menolak Tuhan karena mereka lebih mencintai dosa. Ya. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kebetulan Pak Ori ada datang, sudah lama. Silakan Pak Ori pimpin dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami sembah dan mengucapkan Tuhan Yesus, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih bahwa kami diberi kesempatan dan kesehatan yang baik sehingga kami bisa berkumpul di sini untuk mempelajari, mendalami sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau beri kami hikmat, juga ingatan yang baik, agar kami bisa memahaminya semua dengan baik dan benar, sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur dan terima kasih. Amin.